saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar bahwa keceriaan kita, sukacita kita, atau situasi yang loyo dalam hidup kita, layu, putus asa, bisa juga loh dipengaruhi oleh situasi sekitar kita, pertemanan kita atau pergaulan kita. Bukan sekedar masalah apakah kehidupan ini banyak persoalan atau tidak, bukan sekedar karena kehendak Tuhan, tapi ternyata siapa yang menjadi teman bergaul kita atau siapa yang kita putusin untuk kita temani, itu juga mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nuh. Kehidupannya begitu hancur, sekitarnya begitu penuh dengan dosa. Mungkin juga banyak orang, bahkan keluarga, sahabat, dan saudara yang dulunya begitu sangat baik, sekarang menjadi sangat jahat. Lalu siapa yang menjadi teman Nuh? Siapa yang menolong Nuh? Firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayatnya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, Nuh itu adalah orang yang cerdas juga, karena dia cerdas memilih siapa yang menjadi teman bergaulnya, siapa yang hendak ia dekati, siapa yang dimana dia hendak bergaul dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu Allah. Allah lah yang menjadi teman bergaul Nuh, sehingga sekalipun kondisi kehidupan begitu sangat luar biasa jahat, Nuh tidak menjadi jahat. Nuh tetap benar, karena yang mewarnai kehidupan Nuh adalah Allah yang benar. Nuh tidak hanya tahu ada Allah, tetapi Nuh mengikuti. Seperti kalau kita bergaul erat dengan orang lain, sadar atau tidak sadar kita mengikuti seperti apa dia. Bahkan orang yang kita temani bisa saja akhirnya menjadi orang yang mewarnai kehidupan kita dan jadi panutan dalam kehidupan kita. Nuh memilih Allah. Dengan kata lain, saudara, kalau mau kehidupan kita terselamatkan, adalah pilihlah Allah dalam kehidupan kita. Bergaulah dengan dia. Tidak hanya tahu siapa itu Allah, tetapi kita bergaul. Bagaimana bergaul dengan Allah? Maka kita harus mulai membuka ruang dalam kehidupan kita untuk mau mendekat dan didekati oleh Allah. Kita mau punya waktu bersama dengan Allah untuk bergaul, membaca firman Tuhan dan berdoa, dan jadikan Allah adalah oknum terdekat, oknum yang kita rindukan untuk menjadi tempat curhatan hati kita dan hendak kita dengarkan. Jadikan dia oknum, jadikan dia seseorang, jadikan dia Tuhan, di mana kita selalu rindu untuk berbagi, baik suka, duka, baik air mata atau kegembiraan. Kita sangat gampang mencari orang untuk jadi tempat curhat, rindu untuk diberikan informasi. Bagaimana dengan Allah? Apakah dia menjadi prioritas dalam hidup kita? Mari bergaul dengan Allah. Siapa yang menjadi tempat kita bergaul, siapa yang kita pilih untuk menjadi tempat di mana menjadi sahabat dan teman bergaul kita, sadar atau tidak sadar, dia akan mewarnai kehidupan kita. Jangan pilih yang salah, tapi pilih yang benar. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat mereka yang sedang berjuang dalam proses penyembuhan dan khususnya saat ini vaksinasi. Berkati Tuhan agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan vaksinasi. Berkati Tuhan untuk proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Juga berkati para peneliti-peneliti yang sedang memproses vaksinasi sehingga kami Indonesia boleh punya vaksinasi sendiri. Tuhan urapi para
tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ikut serta, ikut berjibaku kerja keras untuk menangani COVID. Begitu juga pemerintah. Beri hikmat kepada pemerintah untuk boleh memimpin negara kami dengan bijaksana. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun, agar kami boleh melihat karya kasih Tuhan dan lebih lagi terpacu untuk saling bekerja sama, merangkul dan saling menguatkan. Berkati ya Tuhan teman-teman kami di NTT, Jawa Timur yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam. Engkau sertai untuk pemulihan. Engkau sertai mereka ya Tuhan dengan hikmah penyertaan Tuhan. Berkati kami untuk menjadi sahabat, berbagi suka duka dengan mereka. Kami mengingat untuk mereka yang sedang kesusahan, terluka, sedang stres, sedang punya pergumulan. Baiklah kami boleh menjadi sahabat yang benar bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, di mana mereka juga berjuang untuk saat ini, hidup di dalam komunitas online. Kiranya Tuhan, kami sebagai orang dewasa, orang tua, oma dan opa diberikan hati untuk merangkul mereka. Sebagai orang tua dan juga menjadi sahabat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengingat mereka yang sedang sakit saat ini. Engkau yang sertai dengan hikmah penyertaan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, mereka yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Widianto Nugroho, untuk Bapak Lilik Supriyanto, Ibu Tirsa Sirafina Gani, untuk Saudara Tirsa Sirafina Gani, untuk Ibu atau Saudari Yanti Sim. Engkau yang sertai dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Kau berkati Tuhan, agar di hari-hari ke depan mereka terus merasakan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang kami haturkan bersama doa yang pernah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekalipun dalam kondisi kehidupan kita hitam, berdosa atau jahat, jangan pernah berhenti. Kita bisa lelah, istirahatlah. Tapi ingat, jangan salah memilih. Mari memilih Tuhan Allah yang pasti menuntun kita untuk ke jalan yang benar, merengkuh kita dengan cara yang benar, dan menopang kita dengan tangannya yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap masa yang datang.